Biasanya kalau saya sebutnya namanya, selling ya, sales with story. Jadi sell Mhm. story gitu ya, atau Mhm. saya bilang story selling. Nah, Mhm. ketika menjalin hubungan, apa yang harus saya lakukan? Saya harus menggunakan story Mhm. yang mengarahkan seperti menjalin Oh, cerita hubungan. nih ya? Cerita. Oke. Dia sudah lakukan cara A, dia lakukan cara B, tapi nggak berhasil. Bahkan dia sudah menyewa konsultan yang terhebat untuk Mhm. menemukan apa problem mereka. Oke. Beda dong kalau saya cerita, kelihatannya hargamu mahal. Terus kita ngomong, "Oh enggak Pak, karena percuma, nggak bakal closing." Halo Sobat Sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dalam YouTube channel yang membahas tentang selling dan marketing. Nah, Sahabat Sales pengen tahu nih, ada nggak sih cara gimana kita menawarkan produk ya? Jadi mungkin ada beberapa sahabat sales yang menawarkan produk gitu ya, tapi ternyata produk yang ditawarkan itu belum tentu menarik dari customer. Ada nggak sih cara-cara tersebutnya gitu ya? Nah, oke, Sahabat Sales, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh dengan Coach Antonius Arif, yuk kita lihat yang mulai berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo Sobat Sales, jumpa lagi dengan saya Melani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Wih, keren banget sih Coach, pakainya Amin. bajunya merah putih Amin. hari ini. Ya enggak? Anggota Sahabat partai. Sales. Oh enggak. Waduh. Coach, gini nih, Sahabat Sales pengen tahu nih Coach, ada nggak sih cara terselubung untuk menawarkan produk nih? Nah, biasanya kan kalau datang ke customer langsung nawarin gitu kan? Intinya semua tetap metodenya menawarkan. Mhm. Cuman hanya metode cara pendekatannya berbeda. Mhm. Ada yang bikin metode pakai gaya Facebook terselubung gitu ya. Ada yang pakai WhatsApp terselubung, atau bahkan kita lagi jualan langsung kepada customer tapi dengan cara terselubung. Nah, biasanya ini sangat bermanfaat banget buat perusahaan-perusahaan atau yang bisnisnya kayak model asuransi atau multi level. Nah, biasanya kalau saya sebutnya namanya selling ya, sales with story. Jadi sell story gitu ya, atau saya bilang story selling ya. Jadi bagaimana dengan metode cerita yang membuat orang tertarik. Untuk kita ngebahas lebih dalam, saya coba ngejelasin dulu beberapa tahap dulu Bu Ana. Jadi yang pertama yang paling penting, tetap kita memakai yang namanya buying cycle customer. Yaitu buying cycle customer yang pertama kan adalah mereka sadar akan kebutuhan. Ya. Nah, kalau sadar kebutuhan berarti kan saya harus menggali kebutuhan. Ya. Nah, atau menjalin hubungan dulu. Nah, ketika menjalin hubungan, apa yang harus saya lakukan? Saya harus menggunakan story yang mengarahkan seperti menjalin Oh, hubungan. cerita nih. Cerita. Oke. Caranya gimana? Nanti saya bahas. Oke. Yang kedua, habis menjalin hubungan, kemudian kan kita sudah mulai memasukkan proposal. Nah, proposal yang kita mau sampaikan atau ide yang solusi yang mau kita sampaikan harus juga dalam bentuk story. Oke. Kenapa story? Karena story orang cenderung jadi santai ketika ngobrol. Ah, iya. Kemudian Kayak setelah ngobrol-ngobrol gitu ya, Coach ya. kemudian ketika dia keberatan, kita mengatasi keberatannya juga dengan story. Tanya story juga. Nah, di bagian akhir closing juga sama bisa pakai story. Oke. Nah, itu tahap yang akan kita lakukan. Nah, jadi kalau ditanya apa sih yang harus ada dalam sebuah story untuk jualan? Nah, ini penting nih Coach. Nah, ya. Jadi saya kasih gambaran ada 6 atribut cerita. Jadi ada 6 atribut cerita. Yang pertama adalah waktu. Waktu maksudnya cerita itu harus kita kasih tahu pada tahun sekian atau pada masa musim dingin di tahun sekian. Nah, kayak gitu ya. Nah, ceritanya harus benar-benar relate dengan problem yang terjadi customer. Nah, waktu ini memang harus ada tahunnya Coach? Harus, kalau enggak nanti disangkanya bohong hoak Bu. Oh, oke. Berarti harus ada data ya. Betul. Jadi ketika misalkan menjalin hubungan beberapa bulan yang lalu, waktu kan Bu, tetap jadi artinya ada waktu. Ya. Yang kedua ada tempat. Tempat atau lokasi. Beberapa waktu yang lalu di kota Cirebon, nah kayak gitu misalkan. Atau beberapa waktu yang lalu di perusahaan farmasi ada lokasinya. Jadi kayak gitu ya. Misalkan saya ingat saya tahun 2002 di salah satu perusahaan farmasi, nah kayak gitu. Jadi itu ada story-nya. 2 atribut. Yang ketiga ada main karakternya. Oke, jadi ada waktu, penokohan. Tempat, dan main karakter. Ada main karakter, berarti ada tokohnya. Berarti harus ada tokohnya. Tokohnya itu siapa? Tokoh biasa ada 2.
Tokoh berarti ada tokoh yang menjadi korban. Ya dong. Ada antagonis dan protagonis. Mungkin untuk itu enggak ya. Mungkin Enggak kalau ya. gitu kita enggak. Jadi ada tokoh yang menjadi korban atau korban itu berarti kan masalah. Ada tokoh yang mungkin kita sebut korban dan kemudian ada hero-nya. Oke. Ada pahlawannya. Solusinya pasti kita kan. Nah, problemnya adalah di dia. Nah, itu yang makanya kenapa kita harus ceritakan. Makanya saya paling suka kalau mengatasi keberatan mendingan pakai cerita, Bu. Ibu perhatiin kan kalau saya jualan, pada saat jualan ketika orang melakukan keberatan tentu saya pakai cerita. Misalnya dia ngomong, harga gue cari kemahalan. Setuju Pak, memang kelihatannya kemahalan. Dan saya ingat banget waktu itu ada perusahaan yang sejenis ya, pada tahun sekian kami melakukan ini dan mereka seperti itu. Nah, kayak gitu jadinya. Kita sebutin. Ada HRD yang punya problem atau ada sales director yang punya problem. Berarti ada tokoh dong. Iya. Sampai sini kan? Oke. Berarti 3 ya. Yang keempat ada goalnya. Goalnya apa? Kalau kita jualan kan berarti ada yang mau dicapai. Kalau produk kecantikan berarti kulit glowing. Iya. Kalau produk jerawat berarti jerawat hilang. Jadi itu goalnya. Nah, yang kelima harus ada hambatannya. Ya kalau cerita nggak ada hambatan kan nggak seru ya Bu. Ya. Misalkan ada seorang sales director di perusahaan ini pada tahun sekian dia kontak saya. Dia merasa menghambat. Dia sudah pakai berbagai metode, berbagai cara. Dia pengen mencapai target. Dia sudah lakukan cara A, dia lakukan cara B, tapi nggak berhasil. Bahkan dia sudah menyewa konsultan yang terhebat untuk menemukan apa problem mereka. Saya jujur deg-degan waktu dengar itu. Pahlawan dong. Iya. Deg-degan seperti itu. Waduh, mereka pakai konsultan hebat. Tapi kenapa nggak berhasil? Lalu saya coba cari tahu, menganalisa apa problem yang terjadi di perusahaan itu. Dan saya juga menganalisa apa yang dilakukan konsultan itu. Dan ketika kita lagi ngobrol-ngobrol itu, akhirnya saya dapat, ini loh jawabannya. Nah kan berarti dapat aha kan? Iya. Nah itu berarti adalah nomor 6, resolusi atau solusi. Jadi ada hambatan tapi ada resolusinya ya? Ya pasti dong. Kalau nggak kan story-nya nggak bisa closing dong Bu. Totonya saya tahu Bu, apa yang menyebabkan mereka problem. Ternyata problem mereka adalah ini. Dan ketika kami membicarakan ke mereka, mereka bilang, iya kami tahu problem itu, tapi kami sendiri udah berusaha dan tidak bisa. Dan kami jawab, inilah yang kami lakukan. Dan orangnya langsung bilang, iya juga ya coach. Makanya ketika kami memberikan solusi, ini bukan cuma sekedar pelatihan. Semua orang bisa memberikan pelatihan. Tetapi yang bisa memberikan hasil, mohon maaf, mungkinkah perusahaan kami saja yang diberikan berkat oleh Tuhan untuk bisa punya kemampuan itu. Nah, jadi dong satu story. Ya, betul. Nah, itu jadi 6 atribut. Apakah saya jualan? Tidak secara langsung. Tapi bentuknya story. Ya. Daripada saya bilang, oh perusahaan kami biasanya kami mampu Pak, kami melakukan analisa begini. Klien-klien kami itu Klien besar itu tidak membuat orangnya tertarik. So what gitu ya. So what gitu loh. Tapi dengan story maka akan menjadi lebih gampang ketika kita jualannya. Begitu Bu. Wah menarik banget. Oke. Ya jadi kata kuncinya ya sebenarnya ada 3 bagian yang harus dipahami untuk menjadi sebuah story yang bagus. 1, harus ada pahlawannya, yaitu pasti kita. Yang kedua pasti ada challenge-nya, feeling. Feeling itu berarti challenge. Oke, feeling ya. Feeling itu berarti challenge, problem yang dihadapi itu feeling. Berarti musuhnya. Hero-nya itu juga bisa mereka. Kita bisa membantu mereka menjadi hero. Itu juga bisa. Yang ketiga adalah battle. Battle berarti pertempurannya tentang apa? Permasalahannya tentang apa? Dengan 3 hal tersebut itu ngebantu banyak untuk jualan sih Bu. Jadi kita nggak jualannya terang-terangan, tapi dengan metode cerita itu malah membuat akhirnya mereka bilang, iya ya masuk akal ya. Menarik ya Bu ya? Ya, jadi kalau Ibu perhatikan, saya tidak pernah satupun ketika mengatasi keberatan pakai metodenya langsung ngomong. Tapi saya lebih cenderung memakai cerita. Betul. Ya. Karena saya sadar kalau pakai cerita orang lebih gampang, oh gitu rahasianya coach. Mereka bilang begitu, oh itu rahasianya coach. Ya sebenarnya rahasianya itu mungkin buat orang lain juga
ya mereka juga bisa melakukan. Cuman karena kami pakai story, maka mereka jadi Ting, tertarik. tiba-tiba ting Aha, keinget gitu ya. betul. Oh, oke. Nah, sahabat sales nih, berarti sebenarnya mudah ya kita menjual atau menawarkan produk kita. Salah satu cara itu dengan kata Coach Arif tadi dengan story. Nah, story ini itu ternyata ada urut-urutannya gitu ya Coach ya. Ada Mm-mm. urutannya. Jadi saat story itu nggak langsung hanya main cerita aja gitu Cerita nggak gitu ya aja Coach ya. enggak. Nah, tapi juga menarik nih Bu, saya kasih tambahan Mm-mm. satu lagi ya. Story yang baik, itu kan dari sudut kita ngebuatnya 6 struktur. Mm-mm. Tapi cara ngebuat ceritanya harus dimulai dengan cara berbeda. Gimana tuh Coach? Pertama harus ada hook. Hook, Hook itu oke. berarti adalah segala sesuatu yang menarik Hook dulu. itu kait gitu ya? Kait. Kalau dia nggak menarik, iya kami punya, kebetulan Mm-mm. waktu itu kami menangani satu kasus. Nah, hooknya kan, Mm-mm. problemnya kan. Mm-mm. Kedua adalah konteks. Mm. Konteks itu adalah di konteks apa, di mana dan kapan. Mm. Nah, yang ketiga baru challenge, kita ngomongin challenge-nya. Oke. Yang keempat baru konflik apa yang terjadi, Mm-mm. villain, problem Oh, battle-nya. oke. Heeh. Baru kemudian resolusinya apa, pembelajarannya apa, dan apa action yang harus Anda lakukan untuk bisa Contoh-contoh nih Coach. selesaikan masalah. Contoh nih Coach. Yang tadi kayak jadi contoh. Contoh ya, sederhana tadi ya Yang saya pakai katakan. hook nih, pakai hook. Ya misalkan hook, kita lagi misalkan mau apain? Mau apa nih? Misalkan mau deketin satu perusahaan. Iya. Perusahaan itu misalkan jualannya apa misalnya? Kita jualannya misalkan Minuman. sales mobil. Oh, sales mobil. Oke. Misal sales mobil ya. Jadi kalau misalkan sales mobil, ya kan, tim salesnya udah bertumbuh, udah coba. Nah, kita bisa pakai hook. Mm. Saya ingat sekitar tahun 2019, waktu itu ada perusahaan industri mobil yang terbesar di Indonesia, yang saya mohon maaf nggak bisa saya sebut nama perusahaannya. Mm-mm. Waktu itu dia mempunyai problem Mm-mm. mengenai penjualan timnya. Oke. Kenapa produk-produk yang dijual hanya produk-produk yang murah, bukan produk yang mahal? Mereka itu kayaknya tidak termotivasi untuk melakukannya. Mm. Nah, saat itu sales directornya berbicara dengan kami Mm-mm. dan dia menceritakan permasalahannya, apa yang mereka sudah ngelakuin tapi tetap tidak berhasil. Mm. Nah, kami waktu itu corporate consulting mencoba untuk menganalisa kira-kira ada problem apa sih yang terjadi. Mm. Nah, ketika itu kami melihat problem-problem tersebut dan kami menemukan ini jawabannya. Nah, dari problem tersebut kami menemukan bahwa mentalnya para sales itu hanya merasa mampu menjual barang murah. Karena murah. Karena murah, mereka Oke. tidak mampu menjual barang yang lebih mahal. Mm. Nah, oleh sebab itu, saya tanya kepada mereka, apakah apa yang sudah Anda lakukan? Dia bilang kami sudah memberi motivasi dan sebagainya, tapi tidak berhasil. Kemudian saya tanya, motivasi apa yang dilakukan? Mm. Dia ceritakanlah motivasi mereka, dan saya bilang, kami kebetulan mempunyai pengalaman untuk memberikan bagaimana caranya mereka termotivasi untuk menjual barang lebih mahal. Dan tahu apa yang terjadi? Kami memberikan pelatihan dan menyusun strateginya gimana caranya mereka bisa fokus menjual barang mahal dan akhirnya mereka bisa terjadi. Dan menariknya setelah terjadi training itu terjadi peningkatan penjualan mereka hampir 2 kali lipat. Wow, 2 kali lipat ya. Nah, ini adalah contoh. Mm. Jadi istilahnya konsepnya nih sama tapi dibentuk dalam bentuk story. Oke. Beda dong kalau saya cerita, kelihatannya hargamu mahal. Terus kita ngomong, oh enggak Pak, karena percuma, nggak bakal closing. Tugas kita hanyalah memasukkan kepikiran bawah sadar mereka dengan konsep hipnosis, karena story itu hipnosis, sehingga mereka akhirnya dengerin ceritanya, terus mikir, iya juga ya, masuk akal ya. Nah kayak gitu maksud saya. Tugas kita hanya ngebuka peluang-peluang yang seperti itu. Nah, ini menarik banget ya, sahabat sales. Berarti nggak serta-merta kalau udah dibilang ini harga kamu mahal lah, langsung aja. Oh enggak kok, kita perusahaan ini udah sering dipakai sama ini, enggak Ya seperti betul itu gitu ya Coach ya. Tapi gitu. gimana gitu dengan story ya, dengan story itu malah membuat mereka tuh jadi tertarik gitu ya Coach Tertarik, ya. makanya cara ngebungkusnya, cara prosesnya, setiap tahap bagaimana kita ngebuildnya sampai mereka jualan. Ada pelatihannya nggak Coach? Ada tentunya. Ada ya? Ada pelatihan. Dan pelatihannya nanti ada informasinya di sini. Ya nanti tinggal dibaca aja. Namanya kalau nggak salah Sales Story That Sells. Wah keren tuh ya sahabat sales, langsung di book waktunya, lihat di bawah sini ya agendanya. Oke, Coach, kita mau bagi-bagi juga nih nanti Coach. Bagi apa? Ada 3 formula untuk mengatasi keberatan. Wah keren tuh. Coach. Nah Iya. caranya dapatnya gimana? Tinggal lihat link ya, diklik link yang ada nanti, Di terus caption. di sini di caption ya. Di caption, di komentar. Di komentar ya. Ya. Diklik di caption, di komentar gitu ya. Linknya itu diklik, kemudian nanti Tuliskan kita kirimkan nama, nama, kemudian email,
dan nomor dan WA, nomor WA. baru kami kirimkan. Nah, berarti ada data yang harus diisi nih sahabat sales ya. Ya. Oke. So, kalau mau ikut pelatihan kita ada di salesuniversity.id. Itu adalah sekolah sales selama 1 tahun 9 bulan. Dan itu banyak banget pengusaha-pengusaha yang ikut, Bu, malah. Wow. Padahal target kita ke bawah, malah pengusaha yang datang karena mereka bisa mementor timnya. Iya, setuju. Ya, Para nah business owner kalau ya. mau ngundang kami, bisa ngundang kami ke corporaconsulting.com. Nanti kami akan sharingkan bagaimana caranya kami bisa ngebantu perusahaan Anda untuk meningkatkan Iya. penjualan, karena kami fokusnya kepada peningkatan kinerja. So, itu aja. Iya. So, akhir kata, saya Coach Antoni Sarif Dan dan saya Namilani. mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performance. performance.